Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Rizky Ramdhani dengan NIM 2208102011101. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan dividen atau dividend policy untuk tugas UTS Manajemen Keuangan Lanjutan yang diampu oleh Bapak Marmono Singgih. Nah, sebelum mengetahui lebih lanjut tentang kebijakan dividen, kita harus tahu dulu nih apa sih kebijakan dividen itu. Nah, next, kebijakan dividen menurut para ahli, beberapa ahli mengungkapkan seperti Bambang Rianto pada tahun 2008 menyatakan bahwa kebijakan dividen adalah kebijakan yang bersangkutan dengan penentuan pembagian pendapatan atau earning antara pengguna pendapatan untuk dibayarkan kepada para pemegang saham sebagai dividen atau untuk digunakan dalam perusahaan, yang berarti pendapatan tersebut harus ditahan di dalam perusahaan. Lalu para ahli lain, Imade Sudana pada tahun 2011 menyatakan bahwa kebijakan dividen merupakan bagian dari keputusan pembelanjaan perusahaan, khususnya berkaitan dengan pembelanjaan internal perusahaan. Nah, hal ini karena besar kecilnya dividen yang dibagikan akan menentukan besar kecilnya laba yang ditahan. Nah, dari beberapa ahli tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kebijakan dividen menyangkut keputusan untuk membagikan laba atau menahannya guna diinvestasikan kembali di dalam perusahaan. Kita sedari tadi telah mendengar laba ditahan dan dividen. Apa sih sebenarnya laba ditahan itu? Laba ditahan atau retained earning merupakan salah satu dari sumber dana yang paling penting untuk membiayai pertumbuhan perusahaan. Sedangkan dividen merupakan aliran kas yang dibayarkan kepada para pemegang saham. Karena perusahaan dapat memilih untuk membagikan laba atau menahannya guna diinvestasikan kembali, maka apabila perusahaan memilih untuk membagikan laba sebagai dividen, maka akan mengurangi laba yang ditahan dan selanjutnya mengurangi total sumber dana intern atau internal finansial. Sebaliknya, jika perusahaan memilih untuk menahan laba yang diperoleh, maka kemampuan pembentukan dana intern akan semakin besar. Next, kita memasuki faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Faktor-faktor yang pertama yaitu posisi likuiditas perusahaan. Kita tahu likuiditas perusahaan sangat besar pengaruhnya terhadap investasi perusahaan dan kebijakan pemenuhan kebutuhan dana, di mana dividen bagi perusahaan merupakan kas keluar, maka semakin besar posisi kas dan likuiditas perusahaan secara keseluruhan akan semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Yang kedua yaitu kebutuhan dana untuk membayar hutang. Apabila perusahaan mengambil hutang untuk membiayai ekspansi atau untuk mengganti jenis pembiayaan yang lain, perusahaan tersebut menghadapi dua pilihan nih, yaitu perusahaan membiayai utang itu pada saat jatuh tempo atau menggantikan dengan jenis surat berharga yang lain. Jika keputusannya membayar hutang tersebut, maka biasanya perlu untuk menahan laba terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga yaitu kemampuan untuk meminjam. Apabila perusahaan mempunyai kemampuan yang tinggi untuk mendapatkan pinjaman, hal ini juga merupakan fleksibilitas keuangan yang tinggi, sehingga kemampuan untuk membayar dividen juga tinggi. Jika perusahaan memerlukan pendanaan melalui hutang, manajemen tidak perlu mengkhawatirkan pengaruh dividen kas terhadap likuiditas perusahaan tadi. Yang keempat yaitu pembatasan dalam perjanjian hutang. Pembatasan digunakan oleh para kreditur untuk menjaga kemampuan perusahaan tersebut membayar hutangnya. Biasanya perusahaan itu dihadapkan dengan dua pilihan, memperbesar tingkat hutangnya atau memperbanyak penjualan sahamnya. Biasanya kalau telah memperbesar rasio hutangnya, maka penjualan saham itu tidak terlalu banyak. Kemudian yang kelima yaitu stabilitas laba, di mana pada stabilitas laba, suatu perusahaan yang mempunyai laba stabil seringkali dapat memperkirakan berapa besar laba di masa yang akan datang. Perusahaan seperti ini biasanya cenderung membayarkan dividen payout ratio yang tinggi daripada perusahaan yang labanya berfluktuasi. Dividen yang lebih rendah
akan lebih mudah untuk dibayar apabila laba menurun pada masa yang akan datang. Nah, yang keenam yaitu tingkat pertumbuhan perusahaan. Seperti yang kita tahu, makin cepat tingkat pertumbuhan suatu perusahaan, makin besar pula kebutuhan akan dana untuk membiayai pertumbuhan perusahaan tersebut. Makin besar kebutuhan dana untuk waktu mendatang, maka perusahaan tersebut juga biasanya lebih senang untuk menahan earningnya daripada dibayarkan sebagai dividen kepada para pemegang saham dengan mengingat batasan-batasan biayanya. Nah, apabila perusahaan telah mencapai tingkat pertumbuhan sedemikian rupa sehingga perusahaan telah well established, di mana kebutuhan dananya dapat dipenuhi dengan dana yang berasal dari pasar modal atau sumber dana eksternal lainnya, maka keadaan adalah berbeda nih. Dalam hal demikian, perusahaan dapat menetapkan dividen payout rasio yang tinggi. Kemudian yang ketujuh yaitu pengawasan terhadap perusahaan. Ada perusahaan yang mempunyai kebijakan hanya membiayai ekspansinya dengan dana yang berasal dari sumber intern, di mana kebijakan tersebut atas dasar pertimbangan bahwa kalau ekspansi dibiayai dengan dana yang berasal dari penjualan saham akan melemahkan kontrol dari kelompok dominan di dalam perusahaan. Demikian pula kalau membiayai ekspansi dengan uang akan memperbesar risiko finansialnya. Maka mempercayakan pada pembelajaran intern dalam usaha mempertahankan kontrol terhadap perusahaan berarti mengurangi dividen payout ratio. Ini berkebalikan dengan tingkat pertumbuhan perusahaan tadi. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang teori-teori kebijakan dividen. Teori kebijakan dividen yang bisa dilakukan oleh perusahaan ada 3 nih. Yang pertama, teori ketidakrelevanan dividen. Yang kedua, teori bird in the hand. Kemudian yang ketiga yaitu teori residual dividend policy, di mana teori yang pertama, teori ketidakrelevanan dividen, merupakan teori yang beberapa kalangan berpendapat bahwa kebijakan dividen tidak mempunyai pengaruh terhadap harga saham perusahaan maupun terhadap biaya modalnya. Salah satu yang mengakui bahwa tidak relevannya kebijakan dividen adalah Modigliani Miller atau yang biasa kita sebut dengan MM. Menurut mereka, mengapa teori kebijakan dividen ini tidak relevan? Karena yang pertama, pasar modal sempurna di mana para investor mempunyai kesamaan informasi, tidak ada biaya transaksi dan tidak ada pajak. Yang kedua, para investor bersifat rasional. Yang ketiga, semua peserta pasar bersifat price taker dan adanya unsur ketidakpastian bagi arus pendapatan masa datang, dan para investor mempunyai informasi yang sama. Kemudian, manajer dalam pengambilan keputusannya mengenai produksi dan investasi disesuaikan dengan informasi tersebut. Dan yang terakhir yaitu perusahaan dengan produksi yang sekarang memiliki yield yang sama. Kemudian yang kedua ada teori bird in the hand. Teori ini dikemukakan oleh Myron Gordon tahun 1959 dan John Lindner 1956, di mana mereka berpendapat bahwa ekuitas atau nilai perusahaan akan turun apabila resiko pembayaran dividen dinaikkan, karena para investor akan kurang yakin nih terhadap penerimaan keputusan modal atau capital gain yang dihasilkan dari laba ditahan dibandingkan seandainya para investor menerima dividen. Gordon atau Lindner berpendapat bahwa sesungguhnya investor jauh lebih menghargai pendapatan yang diharapkan dari dividen dari pendapatan yang diharapkan dari keuntungan modal. Tapi menurut pandangan MM, kebanyakan investor merencanakan untuk menginvestasikan kembali dividen mereka dari saham dari perusahaan bersangkutan atau perusahaan sejenis, dan dalam banyak kasus tingkat resiko dari arus kas perusahaan bagi investor dalam jangka panjang hanya ditentukan oleh tingkat resiko arus kas operasinya, bukan lebih kebijakan pembagian dividen. Kemudian teori yang ketiga yaitu residual dividend policy, di mana menurut teori ini perusahaan menetapkan kebijakan dividen setelah semua investasi yang menguntungkan habis dibiayai. Dengan kata lain, dividen yang dibayarkan merupakan sisa atau residual setelah semua usulan investasi yang menguntungkan habis dibiayai. Kemudian next
Bentuk-bentuk kebijakan dividen. Nah, bentuk-bentuk kebijakan dividen ini ada kebijakan dividen yang stabil, kemudian kebijakan dividen payout ratio DPR yang tetap atau constant dividend payout ratio policy. Yang ketiga yaitu kebijakan dividen dengan penetapan jumlah dividen minimal, dan yang keempat yaitu kebijakan dividen yang fleksibel. Nah, contoh dari kebijakan fleksibel, di sini saya mengambil contoh PT Indrajati selama 8 tahun terakhir mempunyai pola laba bagi pemegang saham berikut, di mana di sini ada data selama 8 tahun dimulai dari 2001 240 juta, kemudian selanjutnya dengan tahun sekian sampai 2008 yaitu 550 juta. Nah, yang dimaksud fleksibel di sini adalah ada 4 contoh kasus dalam perusahaan selama 8 tahun terakhir. Nah, contoh-contohnya yaitu next. Nah, sebelum kita memasuki case-nya, perusahaan mempunyai lembar saham yang beredar sebanyak 80 lembar saham. Dari data tersebut dapat ditentukan besarnya kebijakan dividen di atas sebagai berikut. Nah, kita perlu mengetahui EPS-nya terlebih dahulu, di mana EPS bisa dicari dengan membagikan laba bagi pemegang saham dibagi jumlah lembar saham yang beredar. Nah, tadi kan sudah ada datanya tuh, di sini sudah tertulis juga dari 2001 sampai 2008 itu dibagi dengan 80 lembar saham yang beredar. Nah, maka ditemukan earning per share-nya adalah sekian sampai tahun 2008. Next. Nah, setelah mengetahui case-nya yang besarnya dividen per lembar saham, bila perusahaan menetapkan kebijakan dividen stabil sebesar 1.600 per lembar, kecuali bila laba per lembar saham yang diperoleh mencapai 6.000 2 periode berturut-turut, dividen akan dibayarkan menjadi 2.400 per lembar. Nah, ini ketentuan awal yang diterapkan oleh perusahaan. Maka bisa kita ambil data yaitu pada 2001 dividen per share-nya sekian sampai 2008. Karena dividen stabilnya sebesar 1.600 per lembar, kecuali bila laba per lembar saham yang diperoleh mencapai 6.000 selama 2 periode berturut-turut, dividen akan dibayarkan menjadi 2.400 per lembar. Jadi dividen yang stabil berdasarkan data sebelumnya yaitu sebesar 1.600, tapi berdasarkan data sebelumnya tahun 2005 sampai 2008 itu laba per lembar saham itu mencapai 6.000 dalam 2 tahun berturut-turut, maka jadinya 2.400. Next. Nah, case yang kedua yaitu besarnya dividen bila ditentukan kebijakan dividen payout ratio. Nah, di sini maksudnya pada tahun 2001 kan sudah ditentukan akunnya 3.000 kali 60% tadi. Maka share dividen per share-nya yaitu 1.800. Ini beda dari case yang sebelumnya, di mana sudah ditentukan jika dividen stabil 1.600, jika laba per lembar sahamnya memperoleh 6.000 secara 2 periode berturut-turut, maka dividennya 2.400. Nah, sedangkan di case yang kedua ini besarnya dividen ditentukan bila kebijakan dividen payout ratio sebesar 60%. Jadi, kita mengikuti bagaimana case perusahaan pada saat itu dan bagaimana perusahaan menentukan fleksibilitas mereka dalam pembagian dividen per share, di mana yang sekarang kita penghitungannya dengan cara mengalihkan laba per lembar dengan 60%, yaitu payout ratio-nya 3.000 kali 60%,
ditemukan dividen per share-nya 1.800 dan berikutnya sampai tahun 2008 yaitu 4.125. Next. Slide yang selanjutnya yaitu besarnya dividen bila ditentukan kebijakan dividen minimal sebesar 1.600 dan ditambah ekstra 40% bila laba per lembar saham yang dicapai lebih besar 5.000. Nah, di sini ada ketentuan baru lagi, berbeda dengan dua ketentuan yang awal sebelumnya. Jika kebijakan dividen minimal sebesar 1.600 dan ditambah ekstra 40% bila laba per lembar sahamnya dicapai lebih besar dari 5.000. Nah, di sini telah dihitung berdasarkan tabel yang telah ditampilkan. Jika menggunakan ketentuan ini, dividen per share-nya pada tahun 2004 sampai 2008 yaitu 2.100, 2.600, sekian sampai 2.350. Nah, ini merupakan contoh dari bentuk-bentuk fleksibilitas yang digunakan dalam kebijakan dividen suatu perusahaan. Nah, aspek-aspek dalam kebijakan dividen ini yang pertama ada dividen saham atau stok dividen, di mana yaitu dividen yang dibagikan perusahaan kepada para pemegang saham dalam bentuk saham perusahaan sehingga jumlah saham perusahaan menjadi bertambah. Pengaruh kebijakan dividen ini pengaruhnya yang pertama yaitu pada neraca. Pengaruh stok ini merubah jumlah total saham menjadi meningkat sehingga laba, dividen, dan harga per saham seluruhnya menurun. Dengan menggunakan dividen saham, nilai nominal tetap, tetapi pos akuntansi mengadakan pemindahan modal dari rekening laba yang ditahan ke rekening biasa dan modal di store atau paid in capital. Pemindahan modal dari laba yang ditahan dihitung dengan rumus jumlah uang yang dipindahkan dari laba ditahan sama dengan jumlah lembar saham yang beredar kali presentasi dividen saham kali harga pasar saham. Nah, yang kedua yaitu pengaruhnya pada harga saham. Jika dividen saham disertai dengan kenaikan dividen tunai, nilai saham perusahaan akan meningkat. Sebaiknya jika dividen saham tidak disertai dengan kenaikan dividen tunai atau dilusi laba dan dividen per saham menyebabkan nilai saham akan menurun dengan presentasi sebesar dividen saham itu sendiri. Jadi, faktor fundamental yang menentukan harga adalah laba dan dividen tunai per saham. Next. Jadi, di pemecahan stock splits ini pemecahan selembar saham menjadi N lembar. Nah, harga per lembar saham baru setelah stock split adalah sebesar 1 dibagi N dari harga sebelumnya. Nah, dari contoh yang tadi, secara gampangnya jumlah lembar saham yang awalnya 400.000 lembar saham menjadi di situ ada salah ketik. Jumlah lembar saham yang awalnya 300.000 lembar saham menjadi 2 kali 300.000 lembar yaitu 600.000 lembar, sedangkan harga nominal saham menjadi 2.500. Ini didapat dari 5.000 dibagi 2. Next. Nah, jadi kesimpulannya, kebijakan dividen merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh manajemen dalam mengelola perusahaan. Hal ini karena kebijakan dividen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap banyak pihak, baik perusahaan yang dikelola itu sendiri maupun pihak lain seperti pemegang saham dan kreditur. Next. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bisa diterima dengan baik. Jika ada kekurangannya, bisa dipelajari lebih lanjut melalui jurnal atau buku-buku pedoman lain yang membahas tentang kebijakan dividen. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.